Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Akhirnya, walaupun sebenarnya udah lumayan telat, gue berkesempatan juga nih megang GPU yang lagi hangat dibicarakan, yaitu Asurix RX 580 8GB. Nah, bagi kalian yang belum tahu kenapa GPU ini bikin heboh, karena harga yang dikasih sama GPU ini itu cuma 1,3 jutaan aja, yang mana ini harganya setara dengan RX 580 bekas. Lalu bagaimana bisa nih Asurix jual GPU baru dengan harga setara GPU bekas di pasar Indonesia? Oke, kita lihat background dari Asurix ini sendiri. Asurix sendiri merupakan brand lokal asal China yang sudah berdiri sejak tahun 2008. Yang dikatakan sih mereka itu sempat fokus menjual GPU mining pada tahun 2017. Kalau sekarang sih dilihat-lihat pada web resminya mereka menjual GPU-GPU kelas consumer yang bisa dibilang ya cukup up to date sih line up produknya. Ya walaupun belum selengkap brand-brand internasional yang kita kenal selama ini. Lalu mengenai RX 580 yang mereka jual ini yaitu sebenarnya merupakan RX 580 varian 2048 SP. Nah, bedanya dengan RX 580 apa nih? Nah, tentu bedanya yaitu terletak pada jumlah compute unit atau stream processor dan clock speed-nya. RX 580 biasa itu memiliki jumlah yang lebih tinggi dibandingkan RX 580 2048 SP. Yang sebenarnya 2048 itu dimaksudkan untuk jumlah stream prosesor atau jumlah core yang dimiliki GPU tersebut. Lalu RX 580 2048 SP ini sebenarnya adalah GPU yang khusus hanya dijual pada pasar China saja. Jadi beberapa produsen GPU lokal asal negara tersebut ya ada juga yang menjual RX 580 serupa, yang kebetulan aja sih baru hanya Asurix ini aja nih yang merambah ke pasar global termasuk Indonesia ini. Terkait mengenai hardware PC yang dijual di pasar China memang ada sedikit keistimewaan. Kenapa gue bisa bilang begitu? Sebab bukan cuma kasus RX 580 ini aja yang dijual dengan spek berbeda. Seperti contohnya beberapa tahun lalu yaitu Nvidia sempat menjual GPU seperti GTX 1060 5GB. Lalu ada juga AMD sempat merilis CPU-CPU Ryzen seperti 3300X dan 3500X itu eksklusif terlebih dahulu di pasar China sampai akhirnya ya AMD memutuskan untuk menjualnya secara global. Lalu dari kubu biru juga baru-baru ini sempat menjual CPU generasi ke-13 mereka khusus untuk pasar China. Jadi menurut asumsi gua pribadi sih sepertinya memang negara tersebut memiliki regulasi khusus mengenai distribusi chip semiconductor sehingga produsen chip seperti AMD, Nvidia, dan Intel menjual chip yang agak berbeda nih dari versi globalnya. Nah, kita sekarang kembali lagi nih ke Asurix RX 580 ini. Kalau dilihat sih melalui user review di beberapa marketplace seperti contohnya Amazon, mayoritas sih bilang GPU ini good value dengan rata-rata rating yang cukup tinggi sih. Dan kalau gue lihat alasan user yang memberi rating rendah dikatakan sih mereka mendapati display output dari GPU ini yang terkadang suka bermasalah. Lalu kasus serupa juga terjadi di marketplace lokal yang mayoritas juga bilang GPU ini good value. Dan hanya segelintir aja nih yang mengeluhkan soal display, bahkan ada juga yang mendapati GPU-nya itu malah terbaca RX 570. Ya dari rasio user review yang gue lihat sih memang GPU ini memiliki kesan positif. Nah, kalau berdasarkan pengalaman gue pakai GPU ini sih, well, semuanya ya bekerja dengan baik. Dari mulai install driver terbaru yang gue rasa sih aman-aman aja, nggak ada drama sama sekali. Lalu pada GPU Z juga terbaca sesuai spek. Lalu saat gue tes game juga nggak mengalami itu crash atau kendala apapun. Bahkan fitur-fitur dari driver Radeonnya juga bisa bekerja dengan baik pada game yang gue mainkan. Berbicara soal desain dari GPU ini sendiri, secara dimensi sih cukup compact karena menggunakan desain dual fan. Lalu secara build quality menurut gue agak mix ya, karena di beberapa sisi terasa cukup solid walaupun mostly ini materialnya menggunakan plastik sih, termasuk bagian backplate-nya. Namun nih pada sisi port display-nya gue rasa agak ya riki-riki dikit lah, karena lempengan besinya ini bisa gue bengkokin dengan mudah nih. Nah, untuk colokan power pin di sini cuman butuh 6 pin aja, jadi requirement power supply-nya bakal nggak gede-gede amat sih. Lalu kelengkapan display output-nya, gue rasa yang diberikan sih sudah cukup lumayan lengkap ya. Dan gue nggak nyangka di sini nggak ada lagi port DVI, padahal umumnya tuh pada GPU RX 500 series itu masih suka ditemukan port jadul tersebut. Oke, untuk benchmarknya gue akan tes software video editing dan tes beberapa game AAA. Lalu di sini gue mencoba akan tesnya pada sebuah PC yang terjangkau sesuai dengan target pasar GPU ini. Di sini gue akan menggunakan motherboard dari Soyo yang sempat gue bahas pada video sebelumnya. Lalu di sini gue akan menggunakan RAM 16GB DDR4 dari Kingston.
Dan untuk casingnya, gue akan menggunakan GameX Aero Mini yang merupakan casing Micro ATX, yang di sini casingnya sudah include 3 fan PWM ARGB. Serta di sini casingnya juga sudah memiliki side panel tempered glass. Untuk ruang yang diberikan casing ini sih gue rasa cukup luas ya, karena bisa memuat fan yang cukup banyak, dan seharusnya sih dimensi dari si Isurix RX 580 ini nggak jadi masalah di casing ini. Lalu di sini gue juga akan ditemani power supply dari GameX dengan kapasitas 600 watt yang power supply-nya sendiri sudah semi modular. Menarik ya, kedua produk dari GameX ini memiliki harga yang cukup terjangkau. Dan semoga spek ini menggambarkan build PC yang akan kalian pakai ketika memilih GPU ini. Dimulai dari benchmark software video editing, nah pada software DaVinci Resolve 18, GPU ini bisa merender video 4K dengan hasil yang cukup baik sih gue rasa. Begitupun juga ketika melakukan video encoding 4K menggunakan handbrake. Nah, lalu berikut nih hasil tes video gamenya. Ya, memang tidak gue sangka hasilnya GPU ini ternyata masih cukup playable pada game-game AAA rilisan terbaru. Dan gue rasa kapasitas VRAM 8GB-nya ini andil cukup besar ya, agar membuat GPU ini tetap relevan. Sebab pada game rilis terbaru seperti Resident Evil 4 Remake yang digadang-gadang haus akan VRAM, ya si Isurix RX 580 ini masih tetap oke-oke aja untuk jalanin game tersebut. Walaupun ya dengan catatan settingannya harus menyesuaikan sedikit. Kemudian di sini gue juga tes suhunya menggunakan 3D Mark Firstrike yang terbilang sih bisa dilihat ya cukup adem, walaupun di sini entah kenapa sensor hotspot temperaturnya itu nggak kebaca. Begitupun ketika gue cek juga via HW Info juga nggak ada tuh. Dan untuk fan-nya ini side idle itu juga tetap berputar, dan sayangnya nggak ada fitur fan stop di sini. Jadi kesimpulannya menurut gue sih GPU Isurix RX 588GB ini sebagai produk ya bisa dikatakan cukup decent. Apa yang mayoritas user katakan di marketplace tentang GPU ini ya gue ikut rasakan juga sih. GPU-nya ya bisa bekerja seperti sebagaimana seharusnya, serta performanya yang dihasilkan juga cukup oke. Memang jika di-compare dengan RX 580 bekas, ya Isurix RX 580 ini bisa menjadi opsi yang lebih aman. Karena worst case scenario ya GPU-nya masih ada garansi, yang di sini sih mereka ngasih garansi selama 1 tahun. Terlepas dari apakah GPU ini recommend dibeli apa enggak, yang terpenting sih ini ya, si Isurix ya bisa komitmen sebagai brand dan semoga nggak ngilang di tengah jalan. Lalu, gue juga perlu ingatkan kalau umur dari arsitektur RX 580 yaitu si AMD GCN4 itu sudah cukup tua. Well, tanpa kalian sadari, GPU ini udah rilis 6 tahun lalu loh. Jadi gue rasa umurnya nggak akan panjang lagi untuk mendapati driver update. Well, tapi itu semua gue kembalikan ke kalian mau beli GPU ini atau enggak. Ya setidaknya bijak aja sih dalam membeli suatu barang. Dan mungkin segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa juga follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.